Pemirsa, dalam 5 tahun ini, roket yang diterbangkan ke luar angkasa sudah didominasi oleh roket buatan perusahaan swasta. Tidak lagi oleh badan negara seperti NASA di Amerika Serikat. 1 tahun terakhir ini saja, teknologi roket juga semakin canggih dan kini perusahaan swasta menjual jasa penerbangan satelit dan kargo. Kemudian juga komunikasi berbasis satelit dan wisata angkasa. Jadi seperti kita berpergian pakai pesawat, kali ini Anda bisa langsung beli tiket untuk bisa terbang ke luar angkasa. 3 perusahaan yang paling unggul dalam tanda kutip menjual langit, ini yang mau saya bahas kali ini. Pertama adalah Blue Origin. Saya punya gambarannya di sini, di sebelah kiri saya. Ini adalah Blue Origin, roket New Shepard buatan Blue Origin ini sudah berhasil diterbangkan ke angkasa. Ini membawa penumpang, termasuk bos utama perusahaan ini, Jeff Bezos. Jadi ibarat barang dagangan, si bos sendiri langsung yang membuktikan bahwa roket mereka aman. Konsep roketnya seperti ini yang Anda saksikan, roket meluncur, kemudian bagian kapsul akan dilepaskan nanti hingga ketinggian tertentu yang membuat para penumpang bisa melihat bumi dari luar angkasa. Ini sudah lepas ya. Nah, kemudian roket pendorongnya kembali ke bumi dan mendarat secara vertikal, sedangkan kapsulnya kemudian akan mendarat kembali ke bumi dengan dibantu oleh parasut. Blue Origin adalah salah satu perusahaan roket yang unggul dalam teknologi lepas landas dan pendaratan vertikal atau disingkat dengan VTVL atau Vertical Take-off Vertical Landing. Ini teknologi yang semakin umum dipakai karena roket pendorong bisa dipakai berulang kali sehingga lebih hemat biaya. Roket swasta yang kedua adalah SpaceX. Sebelah saya ini adalah contoh dari Falcon atau Falcon 9, SpaceX ini juga merupakan salah satu perusahaan milik dari Elon Musk. SpaceX punya roket bernama Falcon 9 yang sampai hari ini adalah sangat unggul untuk teknologi lepas landas dan pendaratan vertikal. Kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Pas mendarat nanti, ini juga akan turun secara vertikal. Nah, seperti ini. Oke, ini dianggap lebih murah karena roketnya bisa berkali-kali nih, pemirsa. Nah, pemirsa, Falcon 9 ini juga punya kakak. Kita lihat satunya lagi, ini adalah roket SN. Roket ini dikasih nama Starship atau juga sering disebut SN. SN ini punya kemampuan lebih besar untuk angkut kargo ataupun manusia. Bedanya saat mendarat, ini nanti roketnya akan rebahan dulu. Kita lihat. Ini adalah proses ketika meluncur, kemudian terbang, dan saat kembali ke bumi, ini gambarannya ya, dia akan bermanuver lurus dan mendarat secara vertikal. Jadi akan rebahan dulu badannya, kemudian vertikal. Nah, ini dikarenakan bodi roket yang gemuk, berarti semakin berat dan juga semakin banyak bahan bakar yang digunakan. Untuk mengakalinya, roket harus rebahan agar kecepatan saat memasuki bumi bisa berkurang karena ditahan oleh angin atau istilahnya adalah air brake. Nah, pemirsa, SpaceX ini merupakan perusahaan yang mendapatkan kontrak NASA untuk pengiriman kargo ke stasiun luar angkasa, serta menjadi perusahaan antariksa swasta pertama yang berhasil menerbangkan astronot ke stasiun luar angkasa. Kita lanjut ya, yang ketiga, ada perusahaan yang juga berhasil menerbangkan wisata angkasa adalah Virgin Galactic. Bedanya tadi basisnya adalah roket, kali ini di samping saya. Jadi pesawat dengan bantuan booster juga, jadi pesawat di atas pesawat sebenarnya nih ya. Oke, sistemnya adalah setelah lepas landas dan terbang seperti pesawat biasa, pesawat yang disebut dengan Virgin Spaceship Unity 22 ini terbang ke angkasa, kemudian dengan ketinggian tertentu akan dilepas. Kita lihat. Nah, setelah dilepas, dia akan dengan kecepatan sangat tinggi meluncur ke luar angkasa di ketinggian sekitar 90 km dengan kecepatan Mach 3 atau juga 3.700 km per jam. Wow. Jadi dengan demikian Virgin Galactic juga berhasil menyerobot miliarder lainnya. Ada Jeff Bezos tadi dengan Blue Origin serta Elon Musk dengan SpaceX untuk menjual jasa angkasa. Jadi pemirsa, 3 perusahaan antariksa ini adalah bagian dari banyak sekali perusahaan antariksa Amerika Serikat atau juga Eropa yang mulai mendominasi lalu lintas penerbangan ruang angkasa. Nah, di saat negara lain sudah berlomba-lomba untuk mengkapitalisasi langit, sudah saatnya juga bagi kita, warga Indonesia, untuk berhenti saling mencaci maki di media sosial dan ikut menjadi masyarakat yang maju. Anggia Sibuan pamit, sampai jumpa di Metropedia selanjutnya.